sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang tak pernah berubah, dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan, kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Saat ini kami rindu Bapa untuk kembali boleh mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Firman akan menjadi penuntun dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah, berikanlah kami hikmat agar kami boleh memahami apa yang ingin Bapa sampaikan. Dan tolonglah kami, pimpin dan bimbinglah kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman, agar kami dari hari ke hari boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 5 sampai 10. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang panjir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah sukacita sempurna. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang kakek berusia lanjut mengalami gangguan penglihatan. Bertahun-tahun si kakek menjalani hidup tanpa dapat melihat. Hingga suatu ketika seseorang menyarankan agar si kakek mengunjungi dokter spesialis mata. Sukacita tak terkira, karena setelah bertemu dokter dan dilakukan operasi, si kakek mendapatkan penglihatannya kembali. Rupanya selama ini masalah si kakek hanyalah katarak. Apa yang lebih membahagiakan bagi si buta dari mendapat penglihatannya kembali? Atau bagi si tuli selain dapat mendengar, si lumpuh yang dapat berjalan dan melompat, serta si bisu yang dapat bersorak? Seperti inilah gambaran sukacita sempurna yang akan diperoleh umat Tuhan karena pertolongannya. Melalui kasih karunia, Tuhan menyediakan keselamatan sejati, bukan hanya kesembuhan, pemulihan hubungan, kedamaian, pembaruan kondisi hidup. Janji Allah menembus batas keberadaan manusia. Sahabatku, saat ini mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kita tengah kehilangan sukacita karena suatu hal. Persoalan hidup yang memaksa kita mengalami tekanan, kesedihan, perasaan tertolak, kehilangan orang yang dikasihi, marah, iri hati, perasaan benci, dendam, permusuhan, dan lain sebagainya. Seberat apapun pergumulan yang tengah terjadi, Tuhan mau agar kita tidak menjadi tawar hati. Di tengah kelemahan, Tuhan mau kita tetap bersukacita
karena janjinya yang membawa sukacita sempurna. Baiklah kita senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati untuk tetap bersandar kepadanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, berikanlah kepada kami sukacita walaupun keadaan kami yang kami hadapi saat ini tidak mudah. Biarlah di tengah kesulitan pun kami tetap bisa melihat tangan-Mu Bapa yang penuh kasih selalu menopang kami. Pulihkan dan perbaharuilah batin kami sehingga kami memiliki sukacita sempurna. Bapa, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Berkatilah dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Hamba berdoa bagi mereka yang tengah berjuang dengan sakit penyakit. Mari ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu untuk boleh memulihkan keadaan mereka. Terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat di malam ini. Kiranya Bapa menyertai dan memberikan istirahat yang cukup, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku setia sampai